Selamat malam. Perkenalkan, saya Sinta sebagai moderator untuk memandu acara On The Issues Podcast. Pada kasus kali ini, kita akan membahas tentang sebuah brand yang sudah melalang buana. Dan pastinya kalian juga tahu, yaitu pabrik susu Greenfield. Pabrik ini berlokasi di Kabupaten Blitar. Dan sebelum kita membahas lebih dalam, saya perkenalkan pihak-pihak yang bersangkutan dalam kasus ini. Yang pertama ada perwakilan dari pihak perusahaan, yaitu Bapak Naufal Yasvika, dan juga didampingi oleh pengacaranya, Ibu Yora SH. Kami juga mendatangkan pakar lingkungan, yaitu Ibu Silvi, dan juga telah menghadirkan pengamat ekonomi bisnis dengan Ibu Vera. Dan di sini kami juga telah menghadirkan pihak-pihak yang merasa dirugikan dari kasus ini, yaitu Ibu Febiola dan juga Bapak Irham. Sebelum kita memulai perbincangan ini, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Masih bersama saya Iva Yunika dalam Kompas Kediri. Saudara, sejumlah sungai di Kabupaten Blitar berubah menjadi keruh dan mengeluarkan bau tak sedap setelah tercemar limbah kotoran sapi. Limbah yang juga membuat sumur warga tak bisa digunakan lagi itu berasal dari salah satu pabrik susu. Sejak beberapa hari terakhir, kondisi sungai Genjong dan Kubu di Kecamatan Wulingi, Kabupaten Blitar ini berubah menjadi keruh dan berbusa. Selain itu, air sungai juga mengeluarkan bau yang tak sedap. Warna keruh dan bau tak sedap itu berasal dari kotoran sapi yang mengalir di sepanjang sungai. Akibat pencemaran itu, seluruh ikan dan biota yang ada di sungai mati. Selain itu, air sungai yang dulunya bersih sekarang tak lagi dapat dimanfaatkan warga untuk keperluan mencuci. Bahkan sejumlah sumur dan sumber mata air yang berada di sekitar lokasi kini juga sudah mengalami perubahan warna. Gini, kalau sumur itu terus terang itu nggak bisa dipakai, sedangkan airnya itu kena limbahnya itu loh, Greenfield itu ya nggak bisa dipakai lah. Jelas karena dekat dengan sungai, apalagi sumurnya dekat, tidak bisa dipakai sekarang. Kondisi airnya gimana Pak? Berbau, terus warnanya seperti apa gitu Pak? Bau dan keruh itu yang seperti letong itu, rupanya coklat-coklat hitam itu. Menurut warga, kondisi ini sudah terjadi sejak berdirinya peternakan pabrik susu Greenfield. Selain merusak ekosistem sungai, pencemaran itu juga membuat para peternak ikan merugi hingga puluhan juta rupiah. Hal itu terjadi setelah air sungai yang digunakan warga untuk mengisi kolam ikan tercemar limbah. Bahkan tepat 1 tahun yang lalu, kotoran sapi tersebut juga pernah membanjiri pemukiman warga dan membuat sejumlah ternak hilang. Kolam ini nggak ada masalah. Tadi tanggal 13 itu Januari itu mengalir limbah cairan ledong dari Gencong. Itu panas mas, kalau dipegang panas sekali. Nah, akhirnya ikan saya banyak yang meninggal. Dari beberapa kali kita untuk memantau di lokasi, memang kondisi pengelolaan limbah yang ada di PT Greenfield belum sempurna. Ini masih dalam proses untuk penyempurnaan terkait dengan pengelolaan limbahnya, menjadi pupuk cair maupun limbah padatnya untuk menjadi pupuk organik. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar juga sudah memberikan teguran secara tertulis kepada pihak perusahaan susu. Pihak perusahaan diberikan tenggang waktu 1 bulan untuk memperbaiki saluran limbahnya, sehingga tak ada lagi pencemaran yang terjadi di sejumlah sungai di Kecamatan Wulingi dan Doko. Winanto Sukaja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Nah, baik. Dari video tersebut, kami melihat ada kasus pencemaran lingkungan dari pihak susu Greenfield. Lalu, bagaimana Bapak Naufal selaku pihak dari perusahaan untuk menanggapi video tersebut? Kepada Bapak Naufal, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Memang benar seperti apa yang ada dalam video tersebut. Akan tetapi, kami dari pihak pabrik susu Greenfield sudah mengupayakan untuk mengolah kembali limbah yang kami hasilkan dari pabrik tersebut. Baik. Lalu bagaimana tanggapan dari Ibu Febiola dan juga Bapak Irham selaku pihak yang merasa dirugikan? Kepada Ibu Febiola, kami persilahkan.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, tadi disampaikan oleh Bapak Noval bahwa pabrik ini telah mengupayakan untuk mengolah kembali limbah yang dihasilkan. Benar begitu, Bapak Noval? Ya, benar sekali, Bu Febiola. Nah, jika memang benar, mengapa limbah ini tuh masih mencemari sungai dan sumber warga, sehingga kami tidak bisa melakukan aktivitas seperti MCK, kami juga tidak bisa menggunakan air ini untuk dikonsumsi, karena semua air di sini itu sudah tercemar oleh limbah pabrik Anda. Jadi banyak sekali masyarakat yang telah mengeluhkan akan kejadian ini. Tetangga saya pun juga mengalami dampak yang serupa. Benar begitu, Bapak Irham? Iya. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Febiola. Di mana di sini saya juga mengeluhkan tentang tambak ikan saya. Yang mana ikan-ikan saya ini pada mati semua dikarenakan air dari tambak ikan saya ini mengambil dari air sungai di desa ini. Jadi tentunya saya juga mengalami kerugian yang sangat besar gara-gara hal ini. Ya, mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Tetapi yang saya ketahui dari perusahaan sudah mengolah kembali limbah pabrik ini. Mungkin dari karyawan kami yang telah melakukan kecerobohan atau kesalahan, karena pasalnya dari pabrik susu Greenfield sudah memiliki sistem pengolahan limbah yang sesuai dengan AMDAL sehingga ramah lingkungan. Jika memang sudah mengikuti AMDAL, lalu bagaimana dengan kasus 1 tahun yang lalu? Kejadian ini terulang kembali loh Bapak Noval. Yang saya pertanyakan kepada pihak pabrik, kenapa bisa kejadian ini terulang untuk yang kedua kalinya? Otomatis kami dari pihak masyarakat yang telah dirugikan akan mengambil langkah untuk meneruskan kasus ini ke jalur hukum. Kalau memang tidak ada pertanggungjawaban dari pihak pabrik. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Febiola, dan saya ingin meminta ganti rugi untuk kerugian yang saya alami karena semua ikan tambak saya ini sudah pada mati. Baik, mungkin dari pihak pabrik susu Greenfield bisa langsung menanggapi. Dan untuk Ibu Febiola dan juga Bapak Irham, bisa tenang terlebih dahulu. Kepada Ibu Yora, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini sebagai pengacara dari pihak pabrik ingin menanggapi dari pernyataan yang telah disampaikan oleh Ibu Febiola dan juga Bapak Irham. Karena ini sudah mengarah ke ranah hukum. Jadi, saran saya ini Ibu Febiola dan Bapak Irham bisa menyelesaikan secara kekeluargaan dengan pihak pabrik. Dikarenakan jika sudah masuk ke ranah hukum ini, maka permasalahannya akan semakin panjang. Oh ya, tidak semudah itu Ibu Yora, karena kasus ini sudah terjadi untuk yang kedua kalinya, dan ini harus benar-benar ditindaklanjuti. Jika tidak, maka pabrik ini akan terus menyampaikan masalah ini dan akan mengulangi kesalahan yang sama. Baik, sepertinya perdebatan ini semakin memanas ya, dan sebaiknya kita mendengarkan terlebih dahulu dari pihak pakar lingkungan yang sudah kita hadirkan. Kepada Ibu Sylvie, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sylvie, saya merupakan perwakilan dari pakar lingkungan. Nah, di sini dari pihak pakar lingkungan ini sudah memberikan teguran secara tertulis kepada pihak pabrik susu Greenfields ini. Nah, karena kami ini telah menerima banyak sekali keluhan atau aduan dari pihak masyarakat di sekitar pabrik susu ini. Yang kami amati juga dari pabrik susu ini memang telah merusak lingkungan, seperti kejadian di mana air sungai yang ada di desa ini menjadi keruh dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, dan juga menyebabkan biota yang ada di sungai ini mati. Nah, di sini saya sangat menyayangkan sekali atas apa yang telah terjadi. Nah, mohon dari pihak pabrik lebih memikirkan kembali dampak dari aktivitas pabrik yang telah dijalankan. Ya, baik, terima kasih. Kami akan mengevaluasi untuk proses pengolahan limbah yang dilakukan oleh pabrik kami. Saya sebagai perwakilan dari pihak perusahaan mohon maaf sebesar-besarnya atas kecerobohan yang kami lakukan yang telah merugikan warga sekitar pabrik.
Iya, oke, baik. Mungkin dari pihak kami juga akan memberikan ganti rugi berupa materi kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yang akan kami buat dalam bentuk hitam di atas putih. Bagaimana Ibu Febiola dan Bapak Irham, apakah setuju? Baik, terima kasih. Tapi tolong dipertimbangkan yang Bapak Noval. Dari saya setuju. Mungkin dari Ibu Vera sebagai pengamat ekonomi, apakah ada yang perlu disampaikan untuk kasus ini? Kepada Ibu Vera dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Vera. Saya selaku pengamat ekonomi. Nah, di sini memang jika kita lihat itu dari perspektif segi ekonomi bisnis ini, saya menilai bahwasannya ada beberapa aturan yang telah dilanggar dalam menjalankan usaha susu ini. Nah, salah satunya yakni di sini pabrik ini telah mengalami kecerobohan yang ditimbulkan oleh karyawan, sehingga banyak sekali pihak-pihak yang merasa dirugikan, seperti yang dialami oleh Bapak Irham dan juga Ibu Febiola, yang mana beliau itu telah mengalami kerugian yang cukup besar. Lalu bagaimana solusi untuk pabrik susu Greenfield ini agar bisa menjadi pabrik yang ramah lingkungan? Kepada Ibu Sylvie kami persilahkan. Baik, jadi solusi dari saya, pabrik ini bisa menerapkan prinsip yaitu going green. Nah, apa sih prinsip going green ini? Prinsip ini itu memperbaiki sistem manufacturing. Nah, dengan mengurangi penggunaan material. Nah, sumber atau energi dari alam yang secara tidak langsung akan mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dari tahapan manufacturing itu. Nah, pabrik ini bisa mendaur ulang limbah dengan menjadikan limbah yang sudah diolah menjadi pupuk organik atau pupuk cair. Nah, di sini pabrik juga dapat melakukan pelatihan kesehatan dan keselamatan lingkungan guna mengantisipasi adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Kalau solusi dari saya seperti itu. Baik, terima kasih. Dan mungkin di sini dari pengamat ekonomi bisnis bisa memberikan solusinya. Kepada Ibu Vera dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin solusi yang dapat saya sampaikan, mungkin untuk pihak pabrik ini bisa meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaannya. Nah, nantinya jika terdapat kelalaian dari karyawan, maka pihak pabrik bisa memberikan sanksi secara tegas agar masalah ini tidak terulang kembali. Dan masalah ini juga bisa langsung teratasi. Mungkin cukup itu saja solusi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, saya dari perwakilan perusahaan mengucapkan terima kasih dan solusi serta masukan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan meninjau kembali serta memperbaiki kembali kinerja dari pabrik kami sehingga tidak merugikan warga sekitar pabrik karena limbah yang terbuang tadi. Baik, jadi dapat saya simpulkan dari podcast malam ini dan perbincangan kali ini bahwasanya pabrik dapat menerapkan solusi yang telah disampaikan oleh para pengamat dan juga pakar agar pabrik dapat melanjutkan proses produksi tanpa merugikan pihak manapun. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada para undangan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga masalah ini tidak terulang kembali dan bisa diambil hikmahnya. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada salah kata ataupun tindakan yang disengaja ataupun tidak. Saya akhiri podcast pada malam ini and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.